Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang monyet Rizik Syihab itu nggak ada habisnya. Tapi bukan bicara positif-positif, bukan. Soalnya karakter Rizik itu negatif semua. Bagaimana nggak negatif? Dia itu tukang adu domba, tukang fitnah, tukang provokasi, tukang merendahkan kiai-kiai pribumi, tukang merendahkan orang lain, tukang merendahkan pemerintahan Indonesia. Pokoknya semuanya direndahkan. Tukang nantang-nantangin orang, tukang nantang perang pribumi. Pokoknya orang ini itu melebihi iblis ya. Iblis saja nggak begitu, iblis saja nggak pernah menantang-nantang. Ini si monyet Rizik Syihab ini semua orang ditantang. Jadi jelas kelakuannya melebihi iblis. Padahal dia ngaku cucu Nabi. Tidak mungkin dia cucu Nabi. Kalau cucu Nabi kelakuannya, karakternya, moralnya nggak seperti itu. Setidaknya kalau cucu Nabi itu kalem, berilmu, ngalim, tidak banyak omong, tidak suka adu domba, tidak suka memfitnah, ya kan, tidak suka merendahkan orang lain. Itu paling tidak ciri-ciri cucu Nabi. Nah ini jauh sekali yang namanya monyet Rizik Syihab ini. Semuanya ditantangin. Kemarin aja barusan nantang perang ya pada grup-grup monyet, ormas monyet, jenderal monyet. Ini saya harap jenderal-jenderal ini bertindaklah. Jangan mau dilecehkan, jangan mau dihinakan. Bertindaklah. Tangkap itu. Benar Gus Dur. Gus Dur dulu pernah bilang, kalau Indonesia pengen aman, tangkap Rizik Syihab dan penjarakan. Itu pesan Gus Dur. Dan cobalah ditaati pesan Gus Dur itu. Ya, untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Markas FPI di Megamendung Bogor kabarnya bakal dibongkar karena merugikan masyarakat. Ini sebuah wacana yang lagi beredar sebagai tindak lanjut dari aksi Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy kan lagi jadi sorotan karena kebijakan tegasnya soal pembersihan lahan ilegal. Masalahnya, selain ilegal, lahan-lahan yang dipakai untuk tempat wisata jadi mengurangi wilayah resapan air. Ini akhirnya berimbas pada bencana banjir seperti beberapa waktu lalu, baik di Bekasi maupun sekitarnya. Nah, Kang Deddy kabarnya juga bakal bongkar pondok pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah di Megamendung Bogor milik Rizik Syihab. Sebenarnya lahan ini tuh sudah bermasalah sejak lama. Lahan pesantren ini kabarnya berdiri di atas tanah yang diklaim masih milik PTPN berdasarkan hak guna usaha yang sah. Tapi pihak pesantren berkata bersikeras kalau mereka memperoleh lahan ini dari petani sekitar yang sebelumnya mengelola tanah itu. Rizik sendiri mengacu pada Undang-Undang Agraria untuk membenarkan aksinya. Kalau satu lahan kosong atau telantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk membuat sertifikat, ucap Rizik. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Lanjutnya PTPN sempat melayangkan somasi ke pihak pesantren pada tahun 2020, meminta lahan dikosongkan. Tapi pihak Habib Rizik menolak dengan alasan bahwa HGU atas tanah itu sudah dibatalkan lewat putusan kasasi yang ingkrah. Sampai sekarang, masalah ini masih jadi perdebatan hukum dan belum ada keputusan final yang benar-benar jelas. Tapi lahan itu akhirnya bermasalah lagi, karena dianggap berdiri di atas wilayah yang ngurangin intensitas resapan air di Jawa Barat. Awalnya, pihak Rizik menolak wacana pembongkaran itu. Tapi anehnya, sekarang mereka melunak dengan prasyarat tertentu. Jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilahkan tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat, ucap kuasa hukum FPI Aziz Yanuar. Tindakan Kang Deddy ini tentunya menuai pro dan kontra. Ada yang mendukung karena melihatnya sebagai langkah penting buat menjaga lingkungan. Tapi ada juga yang curiga kalau ini ada muatan politisnya, mengingat posisi Habib Rizik dan FPI yang selama ini sering berseberangan dengan pemerintah.
Bahkan saking nggak senangnya, pendukung FPI menganggap Kang Deddy itu musyrik dan harus diusir dari Jawa Barat. Sampai sekarang belum ada eksekusi resmi terhadap markas syariah. Tapi melihat sikap tegas Kang Deddy, kemungkinan besar tetap bakal dijalankan. Di sisi lain, pihak pesantren bisa aja menggugat balik kalau merasa punya dasar hukum yang kuat. Tapi kalau lahan itu memang melanggar aturan dan membahayakan lingkungan, penertiban adalah langkah yang masuk akal. Pembangunan perumahan, industri, dan perusahaan, dan destinasi wisata yang dinilai ugal-ugalan memang harus dihentikan daripada berujung bencana. Dengan berkurangnya lahan hijau, air hujan nggak bisa terserap sempurna ke tanah. Alhasil langsung ngalir ke sungai dan beresiko banjir lagi. Tempat wisata Hibis Fantasi yang luasnya sampai 11.000 meter persegi saja sudah jadi contoh yang dibongkar dan buktiin kalau Kang Deddy ini tidak main-main. Ini bukan soal politik semata, ini soal keberlanjutan lingkungan dan penegakannya. Ini bukan hukum. Kang Deddy itu berani ngambil langkah tegas buat kepentingan masyarakat banyak, bukan cuma segelintir orang. Jadi Anda gimana? Setuju nggak sama kebijakan Kang Deddy ini? Atau malah pro sama Rizik Syihab? Tulis komentar Anda di bawah ya.